Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bapak. Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita? Baik, kalau begitu terlebih dahulu Bapak absen dulu. Ada yang kita hadir hari ini? Tidak. Berarti hadir semua ya? Hadir, Bapak. Bagus. Kalau begitu seperti biasa, kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang P5 dan PPRA, yaitu profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa temanya? Ya, gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari dalam tema ini kita akan mempelajari tentang pengolahan sampah untuk menjadi barang-barang yang berguna bagi kita. Nah, ini kan sudah sesuai ya dengan Quran surah Al-Maun, artinya barang-barang berguna. Maka hari ini kita belajar tentang pengolahan sampah atau daur ulang sampah sehingga sampah itu bisa menjadi barang yang berguna yang dapat kita gunakan di masa depan atau di masa-masa yang akan datang. Pertama, Bapak ini bertanya kepada anak Bapak semuanya, apa itu sampah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Sampah itu ada berapa jenis? Baik, kalau begitu, nanti di sini Bapak sudah menyiapkan video tentang materi pengolahan atau daur ulang sampah. Jadi silakan nanti diperhatikan dan disimak dengan baik-baik. Ya. Karena tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana supaya kita bisa nanti menjelaskan apa itu sampah, supaya kita mengenal sampah. Kemudian ada berapa jenis sampah, apa saja sampah itu, dan bagaimana cara kita untuk mengolah sampah sehingga itu bisa menjadi barang yang berguna untuk kita, bisa kita pakai kembali. Paham anak-anak? Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik.
Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas, sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Anak-anak Bapak, setelah
tentang sampah dan daur ulang sampah. Apakah anak-anak Bapak sudah mengerti? Sudah. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Baik, Bapak tunjuk orangnya. Silpi, coba sebutkan contoh sampah organik. Nasi pohon dan sisa makanan. Bagus, ranting pohon dan Sisa sisa makanan. Jawaban yang bagus. Ananda Elisha, coba sebutkan apa yang disebut dengan sampah B3. Bahan berbahaya, bahan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 itu sampah bahan berbahaya dan beracun. Ananda Jiana Kipa, coba sebutkan pembagian sampah tadi. 1 organik, 2 anorganik, 3 B3. Bagus. Sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Kalau begitu, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok kecil. Tugas kita hari ini adalah mendaur ulang sampah atau barang-barang yang tidak terpakai menjadi satu karya kreatif yang bisa kita pergunakan. Yaitu kita akan membuatkan karya kreatif dari botol aqua atau botol plastik, kemudian juga karton. Nanti per kelompok silakan membuatkan karya kreatifnya masing-masing. Nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Paham anak-anak? Baik, anak-anak Bapak sudah siap hasil karyanya? Kalau begitu, nanti per kelompok silakan mempresentasikan hasil karyanya masing-masing ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Mari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami yaitu ranting bunga dan miniatur rumah. Tunjukkan ke depan Perdil. Keranjang, bunga dan miniatur rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu Cangkir minum, cangkir minum, asbak rokok, dan lukisan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil kelompok kami, yaitu kotak pensil, pot bunga, dan cangkir. Oke. Kotak pensil, kemudian bunga dan potnya, kemudian cangkir. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2, bagus? Bagus, ya, sangat bagus sekali kelompok 3 ini ya. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Kegiatan kembali ke depan. Dari sekian banyak kelompok 3 yang menghasilkan paling banyak karya. Nah, sekali lagi berikan aplaus kepada kelompok 3. Karena presentasi kita sudah selesai, hasil karyanya juga sudah selesai, dan Bapak perhatikan hasil karya anak Bapak semua cukup bagus-bagus semua. Nah, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Baik, Ananda Asila. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, sebab sampah dapat mengakibatkan banjir dan berbagai penyakit. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada kawan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sampah ini bisa mengakibatkan banjir apabila seperti contoh sampah plastik dibuang di sungai mengakibatkan banjir. Juga berbagai macam penyakit ketika itu tertimbun di belakang rumah atau di samping rumah, akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena bisa menjadi sarangnya nyamuk. Oleh karena itu, kalau ada sampah-sampah plastik seperti ini, ini adalah contoh dari daur ulang sampah yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan dipergunakan. Kenapa? Daripada kita harus membeli, kan kita pandai bikin sendiri. Kita buatkan karya kita sendiri, dan itu lebih hebat, lebih bagus lagi daripada kita harus beli, karena itu adalah karya orang lain. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bapak. Ada kendala tadi dalam membuat hasil karyanya? Tidak. Itu mari kita tutup pelajaran kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.